Setelah pulang dari sidang perceraian, ibu mertua dan suami langsung pulang ke rumah mewahku dan berencana menguasai semua hartaku. Mereka tak tahu apa yang sudah kusiapkan. Saat ibu mertua dan suami membuka pintu rumah, mereka menjerit histeris. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara ketukan palu hakim menggema di ruang sidang yang terasa dingin. Suara itu menjadi penanda mutlak bahwa ikatan pernikahan antara Alika dan Dandi telah resmi berakhir. Di meja seberang, Dandi menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bahunya bergetar hebat seolah ia sedang menahan tangis yang luar biasa menyayat hati. Di sebelahnya, Ibu Fatimah sibuk menyeka sudut matanya dengan sapu tangan, menampilkan raut wajah seorang ibu yang hancur melihat rumah tangga putranya kandas. Namun, dari tempatnya duduk, Alika bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana sudut bibir mantan suaminya itu sedikit berkedut, menahan senyum kemenangan yang siap meledak. Alika tetap duduk tenang. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Sorot matanya tajam namun menyimpan ketenangan yang sulit ditebak. Ia merapikan letak hijabnya dengan anggun, tidak terpengaruh sedikit pun oleh sandiwara murahan yang sedang dimainkan oleh dua orang di hadapannya. Hakim ketua baru saja membacakan putusan pembagian harta. Berdasarkan sebuah dokumen perjanjian pranikah yang diserahkan oleh pihak Dandi, seluruh hak atas rumah mewah yang selama ini mereka tinggali jatuh ke tangan pria itu. Dokumen itu adalah hasil karya licik Ibu Fatimah dan pengacara sewaan mereka, yang sengaja dibuat secara sembunyi-sembunyi dengan memalsukan tanda tangan Alika beberapa bulan yang lalu. Mereka mengira Alika adalah wanita lemah yang akan pasrah begitu saja saat diusir dari rumahnya sendiri. Mereka tidak pernah tahu bahwa Alika sudah mengetahui rencana busuk itu sejak lama, dan ia membiarkan mereka merasa menang. Setelah sidang resmi ditutup, orang-orang mulai meninggalkan ruangan. Dandi dan Ibu Fatimah berjalan keluar lebih dulu dengan langkah yang terkesan gontai dan berat di hadapan petugas pengadilan. Alika berjalan mengikuti dari kejauhan. Langkah kakinya mantap. Di lorong gedung pengadilan yang sepi, tidak ada lagi air mata palsu. Ibu Fatimah mulai menegakkan tubuhnya. Sapu tangan yang tadi ia gunakan untuk menangis kini dimasukkan begitu saja ke dalam tas mewahnya dengan kasar. Dandi pun mulai bersiul pelan. Sama sekali tidak terlihat seperti pria yang baru saja kehilangan keluarganya. Mereka tiba di pelataran parkir gedung pengadilan yang luas. Matahari bersinar terik, seolah ikut menyoroti akhir dari panggung sandiwara hari itu. Dandi menghentikan langkahnya tepat di samping mobilnya, menunggu Alika yang berjalan mendekat. Saat jarak mereka sudah cukup dekat, Dandi membalikkan badan. Tidak ada lagi wajah sedih. Yang ada hanyalah senyum arogan yang penuh dengan kesombongan. Ibu Fatimah yang berdiri di samping putranya ikut melipat kedua tangan di depan dada, menatap Alika dengan pandangan merendahkan dari atas ke bawah. Terima kasih atas kerjasamanya di dalam tadi, Alika, ucap Dandi dengan nada suara yang sangat meremehkan. Dan tentu saja, terima kasih atas rumah mewahnya. Ibu dan aku akan sangat menikmatinya. Kamu pasti tahu, merawat rumah sebesar itu butuh biaya besar, sesuatu yang mungkin tidak akan sanggup kamu bayar lagi sekarang. Ibu Fatimah tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat menyebalkan di telinga siapapun yang mendengarnya. Kamu sebaiknya segera mencari tempat tinggal baru. Jangan pernah bermimpi untuk menginjakan kaki di rumah putraku lagi. Semua barang rongsokanmu sudah kami minta pembantu untuk mengemasnya. Ambil saja di pos satpam. Alika berhenti tepat di hadapan mereka berdua. Ia tidak marah, tidak juga menangis seperti yang mereka harapkan. Wanita berhijab itu justru menghela napas pelan, menampilkan senyum tipis yang sangat dingin. Ia membuka tas genggamnya perlahan, mencari sesuatu di dalam sana. Perasaan puas di hati Dandi dan Ibu Fatimah semakin membumbung tinggi, mengira Alika akhirnya menyerah pada nasib malangnya. Alika mengeluarkan sebuah anak kunci berbahan logam tebal yang terlihat sangat mewah, kunci utama dari pintu rumah besar yang selama ini menjadi sengketa. Kalian berdua tidak perlu repot-repot memikirkan barang-barangku, jawab Alika dengan suara yang tenang, tegas, dan sangat jernih. Aku sudah memindahkan semua milikku yang berharga. Sekarang, rumah itu sepenuhnya milik kalian. Tepat seperti yang tertulis di atas kertas palsu kalian. Dandi mengulurkan tangannya dengan kasar, merebut kunci itu dari tangan Alika. Ia menggenggam kunci itu erat-erat seolah memegang piala kemenangan yang sudah lama ia idam-idamkan. Dandi merasa dirinya adalah pria paling pintar yang berhasil menyingkirkan istri yang sudah tidak ia inginkan,
sekaligus merampas hartanya tanpa celah. "Terima kasih, sayang," bisik Dandi dengan nada mengejek yang sangat kentara. "Ibu dan aku akan sangat menikmati istana baru kami. Semoga hidupmu beruntung di luar sana." Alika menatap mata Dandi dalam-dalam. Ada kilatan aneh di mata wanita itu. Sesuatu yang luput dari perhatian Dandi karena ia terlalu sibuk merayakan kemenangannya. Alika merapatkan bagian depan pakaiannya, lalu melangkah mundur secara perlahan. "Silakan," ucap Alika pelan. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar sangat tajam. "Buka pintunya, Dandi. Buka pintunya dan nikmati semua yang sudah kusiapkan di dalam untuk kalian berdua." Setelah mengucapkan kalimat itu, Alika berbalik badan dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Ia berjalan menjauh meninggalkan pelataran parkir, menyisakan Dandi dan Ibu Fatimah yang saling berpandangan sejenak sebelum akhirnya tertawa lepas. Mereka menganggap ucapan Alika hanyalah racauan putus asa dari seorang wanita yang kalah. Mereka tidak tahu sama sekali bahwa kunci yang kini berada di tangan Dandi bukanlah kunci menuju sebuah istana impian, melainkan kunci pembuka pintu neraka yang telah dirancang dengan sangat sempurna oleh Alika. Perjalanan menuju rumah mewah itu terasa sangat menyenangkan bagi Dandi dan Ibu Fatimah. Di dalam mobil, mereka tidak henti-hentinya membahas tentang perabotan mahal yang ada di dalam rumah tersebut. Ibu Fatimah terus menceritakan bagaimana ia akan mengadakan pesta besar-besaran untuk mengundang seluruh teman-temannya, memamerkan rumah luar biasa yang kini secara resmi menjadi milik putranya. Dandi pun tidak kalah gembira. Ia membayangkan brankas besar di ruang kerja yang dulu sering digunakan Alika, berharap masih ada perhiasan atau batangan emas yang tertinggal di sana. Pikirannya juga melayang pada Vina, selingkuhannya, dan berencana membawa wanita itu menginap malam ini juga setelah ibunya tidur. Mereka tiba di depan gerbang besi menjulang tinggi yang menjadi pintu masuk utama rumah tersebut. Gerbang itu tidak terkunci, sesuatu yang awalnya tidak mereka pedulikan. Dandi memarkirkan mobilnya tepat di depan teras utama yang sangat luas. Halaman depan terlihat sepi. Tidak ada tukang kebun atau petugas keamanan yang biasanya menyambut. Ibu Fatimah turun lebih dulu dengan langkah yang sangat ringan, seolah beban hidupnya baru saja terangkat sepenuhnya. Ia berjalan menuju pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir mewah, mengelus permukaannya dengan penuh rasa bangga. "Cepat buka pintunya, Dandi. Ibu sudah tidak sabar ingin bersantai di sofa empuk ruang tamu," desak Ibu Fatimah dengan mata berbinar-binar. Dandi berjalan menyusul ibunya sambil memutar-mutar kunci di tangannya. Ia tersenyum lebar, memasukkan kunci itu ke dalam lubang pintu, dan memutarnya hingga terdengar bunyi klik yang mantap. Dandi mendorong daun pintu ganda itu hingga terbuka lebar, bersiap untuk menghirup udara sejuk dari penyejuk ruangan sentral dan mencium aroma wangi bunga yang biasanya selalu ada di rumah itu. Namun, apa yang mereka lihat di balik pintu itu membuat napas mereka seketika terhenti. Tidak ada sofa empuk, tidak ada lampu gantung kristal yang megah, tidak ada karpet tebal bernilai ratusan juta. Seluruh ruangan besar itu kosong melompong. Bukan hanya perabotan yang hilang, seluruh lantai marmer mewah yang dulu menjadi kebanggaan rumah itu telah dihancurkan paksa hingga berserakan menjadi puing-puing tajam. Dinding-dinding ruangan yang dulunya dihiasi lukisan mahal kini penuh dengan lubang bekas pukulan benda keras, meninggalkan kesan suram dan sangat mengerikan. Rumah itu lebih terlihat seperti bangunan kosong yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Sebelum Dandi dan Ibu Fatimah sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi pada rumah impian mereka, sebuah suara geraman rendah terdengar dari sudut ruangan yang agak gelap. Beberapa ekor anjing penjaga berukuran besar melangkah maju, memamerkan taring mereka yang tajam. Di belakang anjing-anjing itu, muncullah belasan pria berbadan besar dengan wajah yang sangat garang. Lengan mereka dipenuhi tato, dan tatapan mata mereka sangat mengancam. Ibu Fatimah menjerit histeris ketika tubuhnya gemetar hebat hingga ia jatuh terduduk di lantai teras yang keras. Dandi ikut mematung. Wajahnya pucat pasi seolah aliran darahnya berhenti mendadak. Seorang pria yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu melangkah maju. Ia memiliki bekas luka melintang di pipinya, dan setiap langkah sepatunya yang menginjak puing marmer terdengar sangat mengintimidasi. Pria itu berjalan melewati Dandi dan Ibu Fatimah yang masih mematung di ambang pintu, menarik gagang pintu utama dengan kuat, lalu menutupnya rapat-rapat dari dalam dan menguncinya. Bunyi kunci yang diputar 2 kali itu terdengar seperti vonis mati di telinga Dandi. "Selamat datang di neraka barumu, Dandi," ucap pria itu dengan suara berat yang menggema di seluruh ruangan kosong. "Kami sudah menunggumu sejak pagi tadi." Dandi mencoba mundur, tetapi kakinya terasa lemas. Ia menelan ludah dengan susah payah. "Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di rumahku?"
Pergi dari sini atau aku panggil polisi. Teriak Dandi dengan sisa keberanian yang ia punya, meskipun suaranya bergetar hebat. Ketua penagih utang itu tertawa keras. Tawa yang sama sekali tidak ada unsur kebahagiaan di dalamnya. Anak buahnya yang lain ikut tertawa meremehkan, membuat anjing-anjing mereka semakin gelisah dan terus menggeram ke arah Ibu Fatimah yang kini meringkuk ketakutan sambil menutupi telinganya. Polisi? Silakan panggil polisi. Tantang ketua pria itu sambil berjalan mendekati Dandi, menunjuk tepat ke dada mantan suami Alika itu. Tapi sebelum polisi datang, pastikan kamu sudah melunasi utang pinjaman gelap untuk investasi bodongmu sebesar 15 miliar. Ingat uang yang kamu pinjam bulan lalu? Kamu menggunakan dokumen kepemilikan rumah ini sebagai jaminannya. Mata Dandi membelalak sempurna. Ia memang pernah meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar kepada kelompok penagih utang gelap untuk mendanai sebuah proyek investasi yang belakangan ia sadari adalah penipuan. Saat itu ia sangat yakin bisa mengembalikannya dalam hitungan minggu. Ia menggunakan dokumen rumah itu sebagai jaminan, berpikir bahwa setelah sidang cerai selesai, ia bisa menjual rumah ini, melunasi utangnya, dan masih memiliki sisa uang yang sangat banyak. Ia tidak pernah menyangka bahwa pihak penagih utang akan bergerak secepat ini, dan yang lebih mengerikan, ia tidak menyangka rumah ini sudah dikosongkan hingga tidak memiliki nilai jual yang tinggi lagi. Tapi rumah ini harganya jauh lebih dari 15 miliar. Kalian bisa mengambilnya. Semuanya. Seru Dandi panik. Pria bertato itu menampar wajah Dandi dengan sangat keras hingga sudut bibir Dandi berdarah. Dandi tersungkur jatuh di samping ibunya. Kamu pikir bangunan hancur ini cukup untuk membayar uang kami beserta bunganya yang terus berjalan setiap hari? Bentak pria itu penuh amarah. Waktunya melunasi utangmu sekarang. Dandi, serahkan semua uangmu, atau nyawa kalian berdua yang menjadi bayarannya hari ini juga. Ibu Fatimah menangis sejadi-jadinya, memeluk lengan Dandi dengan sangat kuat. Rencana indah tentang pesta dan kekayaan lenyap seketika, digantikan oleh ancaman maut yang kini berdiri tepat di depan mata mereka. Di dalam rumah yang dulunya sangat megah itu, Dandi dan ibunya kini terkurung bagaikan tikus di dalam perangkap. Alika benar-benar telah menyiapkan sambutan yang luar biasa mengerikan untuk mereka. Suasana di dalam ruangan luas yang telah hancur berantakan itu terasa sangat mencekam. Udara pengap bercampur dengan debu dari puing marmer yang berserakan membuat siapa saja akan kesulitan bernapas. Dandi masih terduduk di lantai dengan sudut bibir yang berdarah akibat tamparan keras dari ketua penagih utang tersebut. Napasnya memburu, matanya menatap liar ke sekeliling ruangan, mencari jalan keluar yang sama sekali tidak ada. Anjing-anjing penjaga berukuran besar terus menggeram, memamerkan deretan gigi tajam yang siap merobek daging kapan saja tuannya memberikan perintah. Di samping Dandi, Ibu Fatimah meringkuk ketakutan sambil memeluk lututnya sendiri. Wajahnya yang biasanya penuh dengan riasan tebal kebanggaan kini terlihat sangat pucat dan kuyu. Pikiran Dandi berputar dengan sangat cepat. Ia mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terjadi padanya. Rumah mewah ini seakan telah disiapkan menjadi jebakan maut yang sempurna. Kenyataan ini membawanya pada sebuah kilas balik beberapa bulan yang lalu, saat awal mula kehancuran ini direncanakan tanpa ia sadari. Alika, istri yang selalu ia anggap lemah dan mudah ditipu, ternyata jauh lebih cerdas dari perkiraannya. Semua bermula ketika Alika tidak sengaja menemukan telepon seluler cadangan milik Dandi yang tertinggal di dalam laci meja kerja. Di dalam alat komunikasi itu, Alika menemukan rentetan pesan mesra antara suaminya dan Vina. Hati wanita mana yang tidak hancur melihat bukti pengkhianatan suaminya sendiri. Namun Alika memilih untuk tidak menangis meraung-raung. Ia menyimpan rasa sakitnya dalam diam dan mulai menyewa seorang penyelidik swasta untuk mencari tahu sejauh mana kebusukan suaminya. Hasil penyelidikan itu ternyata jauh lebih mengerikan dari sekadar perselingkuhan. Penyelidik swasta itu menemukan bukti bahwa Dandi dan Ibu Fatimah telah bersekongkol memalsukan tanda tangan Alika pada sebuah dokumen penting. Mereka menggunakan dokumen rumah mewah atas nama Alika tersebut sebagai jaminan untuk meminjam uang belasan miliar kepada kelompok penagih utang gelap. Uang dalam jumlah sangat besar itu dan digunakan untuk sebuah investasi bodong yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal, serta untuk membelikan berbagai barang mewah demi menyenangkan hati selingkuhannya. Mengetahui hal itu, Alika tidak langsung marah atau melabrak mereka. Ia menyusun rencana pembalasan yang sangat rapi, mematikan, dan sepenuhnya sah secara hukum. Selama berbulan-bulan, saat Dandi dan Ibu Fatimah sibuk dengan urusan mereka di luar rumah, Alika memindahkan seluruh harta berharganya. Ia menjual semua perabotan mewah, melepaskan lampu gantung kristal, hingga menyewa pekerja bangunan untuk membongkar lantai marmer berharga miliaran rupiah dan memindahkannya ke tempat lain.
Alika memastikan uang hasil penjualan itu masuk ke rekening rahasianya. Ia membiarkan rumah itu kosong melompong seperti cangkang mati. Saat sidang perceraian bergulir, Alika sengaja tidak membantah dokumen pranikah palsu yang diserahkan oleh pihak Dandi. Ia membiarkan pengadilan memutuskan rumah itu jatuh ke tangan mantan suaminya. Dengan begitu, seluruh utang yang dijaminkan menggunakan rumah tersebut secara otomatis menjadi beban dan tanggung jawab Dandi sepenuhnya. Alika menyerahkan istana kosong itu bersama dengan lautan utang yang siap menenggelamkan mantan suami dan mertuanya. Kembali ke masa kini di ruang tamu yang hancur. Ancaman ketua penagih utang semakin membuat Dandi dan ibunya kehilangan akal sehat. Pria bertato itu menendang kaki Dandi dengan keras, menuntut kepastian pembayaran hari itu juga. Ibu Fatimah yang tidak tahan dengan tekanan luar biasa itu tiba-tiba teringat pada satu sosok yang selalu membantunya membereskan masalah. Sosok itu adalah pengacara Lukman, orang kepercayaan yang menyusun dokumen palsu mereka. Ibu Fatimah merasa yakin pengacara licik itu pasti bisa mencari celah hukum untuk menyelamatkan mereka dari para penagih utang ini. Tolong, beri saya waktu sebentar saja. Saya harus menelepon pengacara saya. Dia pasti membawa uang untuk kalian. Saya mohon, biarkan saya meneleponnya. Ratap Ibu Fatimah sambil bersujud di dekat kaki ketua penagih utang itu. Air matanya mengalir deras membasahi debu di lantai. Ketua penagih utang itu mendengus kasar. Ia meludah ke lantai, lalu memberikan isyarat kepada anak buahnya untuk mundur selangkah. Ia berpikir tidak ada salahnya membiarkan wanita tua itu menelepon. Asalkan uang belasan miliar itu bisa segera cair hari ini juga. Lakukan dengan cepat. Jika ini hanya tipuan, aku akan membiarkan anjing-anjingku berpesta hari ini. Ancam pria itu dengan suara berat yang menakutkan. Dengan tangan yang gemetar hebat, Ibu Fatimah mengeluarkan telepon selulernya dari dalam tas. Ia mencari nomor kontak pengacara Lukman dan segera menekannya. Nada sambung terdengar beberapa kali, membuat jantung Ibu Fatimah berdegup kencang karena harap-harap cemas. Ia berdoa dalam hati agar pria itu segera mengangkat panggilannya. Setelah nada sambung kelima, telepon akhirnya terhubung. Ibu Fatimah langsung berbicara dengan nada panik dan putus asa. Halo, pengacara Lukman. Tolong kami. Kami terjebak di rumah ini bersama para penagih utang. Mereka menuntut 15 miliar sekarang juga. Tolong bawa polisi, bawa uang, bawa apa saja untuk menyelamatkan kami. Teriak Ibu Fatimah tanpa memberikan jeda sedikit pun. Namun, tidak ada suara laki-laki yang menjawab dari seberang sana. Hening sejenak. Ibu Fatimah mengerutkan keningnya, menatap layar teleponnya untuk memastikan panggilannya tidak terputus. Beberapa detik kemudian, terdengar suara helaan napas yang sangat lembut dan tenang dari ujung telepon. Suara seorang wanita yang sangat ia kenal. Suara yang baru saja ia caci maki di pelataran parkir gedung pengadilan beberapa jam yang lalu. Mencari pengacara Lukman. Ibu. Tubuh Ibu Fatimah menegang seketika. Matanya membelalak lebar mendengar suara menantu yang sangat ia benci itu. Dandi yang melihat perubahan raut wajah ibunya ikut merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Alika, kenapa telepon pengacara Lukman ada padamu? Apa yang kamu lakukan? Wanita jalang? Berikan telepon ini pada pengacara Lukman sekarang juga. Bentak Ibu Fatimah dengan sisa-sisa kesombongan yang masih ia paksakan keluar. Suara tawa kecil yang sangat dingin terdengar dari ujung telepon. Alika sama sekali tidak terpancing oleh makian mantan mertuanya. Beliau tidak bisa berbicara dengan ibu sekarang. Beliau baru saja dijemput oleh pihak kepolisian 10 menit yang lalu atas kasus pemalsuan dokumen penting dan penipuan terencana. Aku sendiri yang menyerahkan semua bukti kejahatannya kepada pihak berwajib. Jadi, jangan buang waktu ibu untuk berharap bantuan darinya. Sekarang, giliran kalian berdua yang harus menghadapi kenyataan. Telepon diputus secara sepihak dari seberang sana. Suara nada putus berbunyi berulang-ulang di telinga Ibu Fatimah, menyuarakan kehancuran total yang baru saja menimpa rencananya. Harapan terakhirnya telah dihancurkan berkeping-keping oleh wanita yang selama ini ia anggap bodoh. Ibu Fatimah menatap layar teleponnya yang menggelap dengan pandangan kosong, menyadari bahwa mereka benar-benar telah masuk ke dalam perangkap mematikan yang tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Telepon seluler mewah itu terlepas begitu saja dari genggaman tangan Ibu Fatimah yang gemetar. Jatuh membentur lantai kasar dan retak seketika. Tubuh rentanya merosot lemas. Pandangannya kosong menatap puing-puing batu di hadapannya. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan air. Mencoba mengucapkan sesuatu namun tidak ada satu patah kata pun yang berhasil keluar. Hancurnya harapan terakhir mereka membuat jiwanya terasa seperti ditarik paksa dari tubuhnya. Ibu,
Apa yang terjadi? Apa kata pengacara Lukman? Kenapa ibu diam saja? Dandi berteriak panik, mengguncang bahu ibunya dengan kasar. Ibu Fatimah menoleh perlahan menatap putranya. Air mata keputusasaan mengalir semakin deras membasahi kerutan di wajahnya. Pengacara kita ditangkap polisi. Dandi. Alika yang menjebloskannya ke penjara. Kita sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk dimintai tolong. Mendengar hal itu, lutut Dandi lemas seketika. Dunianya seakan runtuh menimpanya. Ia meremas rambutnya sendiri dengan kuat. Menjerit frustrasi menyadari kebodohannya selama ini. Ia merasa telah menjadi pria paling bodoh karena mengira bisa membodohi wanita secerdas Alika. Sementara itu, para penagih utang yang sejak tadi memperhatikan drama ibu dan anak tersebut mulai kehilangan kesabaran. Ketua penagih utang itu melangkah maju. Wajahnya terlihat sangat murka karena merasa dipermainkan. Cukup sandiwara menjijikan ini, bentak pria bertato itu dengan suara yang menggelegar ke seluruh penjuru ruangan kosong. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya. Ikat mereka berdua. Jangan biarkan mereka beranjak satu langkah pun dari tempat ini sampai mereka menyerahkan setiap harta yang mereka miliki. Belasan pria berbadan besar itu langsung bergerak kasar. Mereka menyeret Dandi dan Ibu Fatimah ke tengah ruangan, memaksa ibu dan anak itu duduk berdampingan di atas lantai beton yang dingin dan kasar. Tangan Dandi diikat kuat ke belakang menggunakan seutas tali tambang yang kasar, membuat pergelangan tangannya perih. Ibu Fatimah tidak diikat, namun 2 ekor anjing penjaga disuruh duduk tepat di hadapannya, siap menerkam jika wanita tua itu berani bergerak sedikit saja. Waktu berlalu dengan sangat lambat dan menyiksa. Berjam-jam lamanya mereka dibiarkan duduk di lantai yang keras tanpa diberikan setetes air pun. Tenggorokan mereka terasa kering seperti terbakar, perut mereka merintih kelaparan. Namun tidak ada belas kasihan di ruangan itu. Para penagih utang itu dengan sengaja membuka bungkusan makanan yang mereka bawa dari luar. Makan dengan lahap tepat di hadapan Dandi dan Ibu Fatimah. Aroma sedap dari makanan itu menusuk hidung, menambah siksaan batin yang harus mereka tanggung. Saat Dandi memohon meminta seteguk air, salah satu pria berwajah garang itu justru menendang botol air minum yang kosong ke arah Dandi, tertawa meremehkan melihat penderitaan mantan eksekutif muda yang dulunya selalu tampil angkuh tersebut. Penderitaan fisik dan mental benar-benar menggerogoti sisa kewarasan mereka. Menjelang sore hari, ketua penagih utang itu kembali menghampiri mereka. Kali ini ia membawa setumpuk berkas di tangannya. Ia melemparkan berkas-berkas itu tepat ke pangkuan Dandi, lalu membuka ikatan di tangan pria itu dengan kasar. Tanda tangani semuanya. Perintah ketua preman itu dengan nada dingin. Itu adalah surat kuasa penyerahan seluruh isi rekening pribadimu, kendaraan mewah yang terparkir di depan, dan seluruh sisa tabungan ibumu. Semua itu hanya cukup untuk membayar bunga dari utang pokokmu. Tanda tangani sekarang, atau aku akan memotong jarimu satu persatu. Dandi gemetar hebat. Ia membaca deretan kalimat di kertas itu yang akan merampas semua aset terakhirnya. Ia mencoba menolak, memohon untuk diberikan perpanjangan waktu, tetapi sebuah pukulan keras mendarat telak di perutnya hingga ia memuntahkan cairan pahit. Tidak ada pilihan lain. Dengan tangan bergetar dan air mata yang terus menetes, Dandi mengambil pena yang disodorkan kepadanya. Ia membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar kertas, merelakan seluruh harta hasil kerjanya selama bertahun-tahun lenyap dalam sekejap mata. Setelah Dandi selesai, giliran Ibu Fatimah yang menjadi sasaran. 2 orang pria bertubuh besar mendekati wanita tua itu, memaksa menarik kalung emas tebal yang melingkar di lehernya. Ibu Fatimah menjerit kesakitan saat kulit lehernya tergores. Mereka juga menarik paksa gelang emas bertahtakan permata dan cincin berlian berukuran besar dari jari-jarinya. Perhiasan yang selama ini selalu ia pamerkan kepada teman-teman arisannya kini berpindah tangan dengan cara yang sangat kasar. Ibu Fatimah menangis meraung-raung, meratapi hilangnya kebanggaan duniawinya. Namun para penagih utang itu sama sekali tidak peduli. Malam akhirnya turun menyelimuti rumah besar itu. Keadaan menjadi sangat gelap gulita karena rupanya Alika sudah memutus seluruh aliran listrik sejak beberapa hari yang lalu. Udara dingin malam mulai menusuk tulang. Dandi dan ibunya hanya bisa berpelukan di sudut ruangan, menggigil kedinginan sambil menangisi nasib mereka yang berbalik 180 derajat hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Di tengah keputusasaan yang memuncak, tiba-tiba terdengar suara yang sangat bising dari arah luar rumah. Suara sirene yang melengking keras memecah kesunyian malam. Kilatan cahaya berwarna merah dan biru berkedip-kedip menembus celah jendela rumah yang gelap, menyinari ruangan dengan cahaya yang menyilaukan. Dandi langsung mengangkat kepalanya. Matanya berbinar penuh harapan.
Ia yakin seseorang telah melaporkan keberadaan kelompok penagih utang ini kepada pihak berwajib. Ia merasa keselamatan sudah berada di depan mata. Ibu, ibu dengar itu? Polisi datang. Ibu, kita selamat. Mereka akan menangkap para penjahat ini dan kita bisa keluar dari sini. Teriak Dandi dengan suara parau yang dipaksakan. Ia tertawa histeris. Tawa kelegaan yang luar biasa. Para penagih utang itu tampak sedikit terkejut. Namun ketua mereka memberi isyarat agar anak buahnya tetap tenang dan menepi. Mereka memiliki bukti surat utang yang sah, sehingga mereka tidak perlu takut berhadapan dengan petugas berwajib terkait penagihan utang ini. Tidak lama kemudian, terdengar suara dobrakan keras. Pintu utama didobrak dari luar oleh beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap, disusul oleh beberapa petugas berpakaian bebas yang membawa senjata api. "Jangan ada yang bergerak," teriak seorang petugas dengan tegas. Dandi berusaha berdiri dengan susah payah, menyeret langkahnya mendekati para petugas polisi itu. "Tolong kami, Pak Polisi, tolong. Orang-orang ini menyekap kami dan merampas harta kami. Tangkap mereka semua, Pak." Adu Dandi sambil menunjuk ke arah kelompok penagih utang tersebut. Namun, kejadian selanjutnya benar-benar membuat Dandi membeku. Petugas polisi itu sama sekali tidak menghiraukan para penagih utang. 3 orang petugas justru berjalan lurus mendekati Dandi. Salah satu petugas yang mengenakan pakaian bebas mengeluarkan sebuah surat resmi dari dalam jaketnya, menatap Dandi dengan pandangan tajam dan penuh ketegasan. "Saudara Dandi," ucap petugas itu dengan suara yang menggema lantang di ruangan kosong tersebut. "Kami memiliki surat perintah penangkapan untuk Anda. Anda resmi kami tahan atas tuduhan penggelapan dana perusahaan tempat Anda bekerja secara besar-besaran dan pencucian uang. Silakan berbalik dan letakkan tangan Anda di belakang punggung." Suara logam borgol yang bergesekan terdengar nyaring mengiringi akhir kalimat petugas polisi itu. Dandi terpaku. Matanya terbelalak menatap surat penangkapan di hadapannya. Harapan palsu yang sempat melambung tinggi ke angkasa kini dihempaskan dengan sangat keras ke dasar jurang yang paling dalam. Rencana Alika ternyata belum selesai. Wanita itu memastikan kehancuran Dandi tidak menyisakan ruang sedikitpun untuknya bangkit kembali. Suara logam borgol yang mengunci pergelangan tangan Dandi terasa seperti hantaman palu raksasa yang meremukkan seluruh harga dirinya. Logam dingin itu menjepit kulitnya dengan keras, menyadarkannya bahwa ini bukanlah sebuah mimpi buruk semata, melainkan kenyataan pahit yang harus ia telan bulat-bulat. Petugas kepolisian menarik kedua lengannya ke belakang punggung, menahan setiap pergerakan tubuhnya dengan paksaan yang tidak bisa dilawan. Dandi meronta, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman aparat penegak hukum tersebut. Namun usahanya sia-sia belaka. Ia menoleh ke arah ketua penagih utang yang masih berdiri di sudut ruangan, berharap kelompok lintah darat itu melakukan sesuatu, namun mereka hanya tertawa merendahkan melihat kejatuhannya. Bagi para penagih utang itu, tugas mereka sudah selesai karena seluruh sisa harta Dandi telah berpindah tangan kepada mereka melalui surat kuasa yang baru saja ditandatangani secara paksa. Ibu Fatimah menjerit sejadi-jadinya melihat anak kebanggaannya diperlakukan layaknya seorang penjahat kelas bawah. Ia merangkak mendekati petugas kepolisian, memohon ampun dengan derai air mata yang membasahi wajah keriputnya. Namun, petugas kepolisian bersikap sangat profesional dan tegas, tidak sedikit pun terpengaruh oleh tangisan seorang ibu yang selama ini justru membantu anaknya melakukan tindakan kejahatan. Dandi diseret keluar dari rumah kosong tersebut, melewati puing-puing lantai marmer yang hancur berantakan, meninggalkan sisa-sisa impiannya tentang kehidupan mewah yang selama ini selalu ia agung-agungkan. Udara malam yang berhembus kencang menerpa wajah Dandi saat ia dibawa menuju kendaraan kepolisian yang terparkir di halaman depan, menyisakan rasa dingin yang menusuk hingga ke dasar tulang. Di dalam kendaraan kepolisian yang melaju membelah jalanan malam, Dandi duduk dengan tubuh gemetar hebat. Pandangannya kosong menatap lantai kendaraan yang kotor. Pikirannya berputar sangat cepat, mencari jalan keluar dari lubang kehancuran yang semakin dalam ini. Tuduhan penggelapan dana perusahaan secara besar-besaran adalah kasus yang sangat serius. Dandi tahu betul bahwa bukti-bukti kejahatannya di perusahaan pasti telah disusun dengan sangat rapi dan diserahkan kepada pihak berwajib oleh Alika. Mantan istrinya itu rupanya telah merencanakan segalanya dengan perhitungan yang sangat mematikan. Tidak menyisakan sedikit pun celah bagi Dandi untuk bernapas. Dalam keadaan putus asa dan terdesak, ingatan Dandi tiba-tiba tertuju pada satu-satunya sosok yang selama ini menjadi alasannya mengkhianati Alika. Sosok itu adalah Vina, selingkuhannya yang sangat cantik dan selalu memanjakannya dengan kata-kata manis. Dandi teringat pada hunian vertikal mewah yang sengaja ia beli atas nama Vina beberapa bulan yang lalu,
beserta sebuah mobil mewah keluaran terbaru yang ia berikan sebagai hadiah ulang tahun wanita itu. Semua harta benda itu dibeli menggunakan uang hasil penggelapan dana perusahaan dan pinjaman gelap. Dandi merasa sangat yakin bahwa Vina akan bersedia membantunya di saat-saat genting seperti ini. Ia berencana meminta Vina untuk menjual hunian mewah dan kendaraan tersebut secepat mungkin, lalu menggunakan uang hasil penjualannya untuk menyewa pengacara hebat dan menebus dirinya dari tuntutan hukum. Semangat kecil mulai tumbuh di dalam hatinya. Sebuah harapan semu bahwa cinta terlarangnya akan menjadi penyelamat di tengah badai kehancuran ini. Dengan suara parau dan penuh kerendahan hati, Dandi memohon kepada petugas kepolisian yang duduk di sebelahnya. Ia meminta izin untuk menggunakan telepon selulernya sejenak, beralasan bahwa ia harus menghubungi anggota keluarganya yang lain untuk mengabarkan penangkapan ini. Petugas kepolisian itu menatap Dandi dengan penuh kecurigaan, namun akhirnya menganggukkan kepala dan memberikan izin singkat. Dengan tangan yang masih terborgol di depan tubuh, Dandi merogoh saku celananya dengan sangat susah payah, mengeluarkan telepon selulernya yang layarnya sedikit retak, dan segera mencari nama Vina di daftar kontak. Nada sambung terdengar berkali-kali, membuat jantung Dandi berdetak sangat kencang. Ia berdoa dalam hati agar wanita itu segera menjawab panggilannya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya panggilan itu terhubung. Suara musik yang sangat keras terdengar dari latar belakang telepon, menandakan bahwa Vina sedang berada di sebuah tempat hiburan malam yang ramai. Dandi setengah berteriak untuk mengalahkan suara bising tersebut. "Vina, sayang, ini aku Dandi. Tolong dengarkan aku. Aku sedang berada dalam masalah yang sangat besar sekarang," ucap Dandi dengan nada suara yang bergetar penuh kepanikan. "Polisi baru saja menangkapku atas tuduhan penggelapan uang. Semua hartaku habis disita. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Aku butuh bantuanmu segera." Suara musik di seberang sana tiba-tiba mengecil. Sepertinya Vina telah berpindah ke tempat yang lebih sepi. Namun, tidak ada nada panik atau khawatir dari suara wanita itu. Hening sejenak, sebelum akhirnya Vina merespons dengan nada suara yang terdengar sangat santai dan sama sekali tidak peduli. "Oh, Dandi, jadi kamu sudah ditangkap ya? Berita tentang kebangkrutanmu dan masalah hukummu sudah menyebar di kalangan teman-teman kita sejak sore tadi. Sejujurnya, aku sudah menduga hal ini akan terjadi cepat atau lambat," jawab Vina dengan nada bicara yang sangat dingin, sangat berbeda dengan suara manja yang selalu ia tunjukkan saat meminta dibelikan barang-barang mewah. Dandi tertegun mendengar tanggapan Vina yang begitu datar. Namun, ia mencoba menepis pikiran negatifnya dan langsung menyampaikan tujuannya. "Vina, kumohon bantu aku. Kamu adalah satu-satunya harapanku sekarang. Tolong jual hunian mewah dan mobil yang aku berikan padamu bulan lalu. Uangnya bisa kita gunakan untuk menyewa pengacara dan membebaskanku dari sini. Setelah aku bebas, aku berjanji akan mencari uang yang lebih banyak dan mengembalikan semuanya padamu berlipat ganda. Aku janji, sayang." Terdengar suara tawa melengking dari ujung telepon. Tawa Vina terdengar sangat meremehkan, menyayat hati Dandi dengan sangat dalam. Tawa itu berlanjut selama beberapa detik, membuat Dandi semakin diselimuti rasa bingung dan takut. "Membantumu? Menjual aset-asetku untuk pria miskin sepertimu? Maaf ya, Dandi, sepertinya kamu terlalu tinggi berhayal," ucap Vina dengan nada mengejek yang sangat tajam. "Hunian mewah dan mobil itu sudah aku jual minggu lalu sejak aku tahu perusahaanmu mulai mencurigai pembukuanmu. Dan asal kamu tahu saja, semua uang hasil penjualan itu masuk rekening pribadiku secara sah karena semua aset itu atas namaku. Aku tidak akan membuang satu rupiah pun untuk menolong pecundang sepertimu." Mata Dandi terbelalak lebar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar dari mulut wanita yang selama ini ia puja-puja melebihi istrinya sendiri. "Vina, apa maksudmu? Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku memberikan semua itu padamu karena aku mencintaimu. Aku menceraikan istriku demi kamu. Kamu harus menolongku," teriak Dandi dengan urat leher yang menonjol keluar, mengabaikan tatapan tajam petugas kepolisian di sebelahnya. Vina kembali tertawa. Kali ini tawanya terdengar jauh lebih kejam. "Cinta? Jangan bercanda, Dandi. Aku hanya mencintai uangmu, bukan dirimu. Sekarang setelah kamu tidak punya apa-apa lagi, kamu tidak ada bedanya dengan sampah bagiku. Oh ya, sekadar informasi saja, tiket penerbanganku ke luar negeri bersama tunangan baruku berangkat 1 jam lagi. Dia adalah pengusaha muda yang jauh lebih kaya dan lebih pintar darimu. Jadi, selamat menikmati sisa hidupmu di balik jeruji besi. Selamat tinggal, pria miskin."
Sambungan telepon diputus secara sepihak dari ujung sana. Suara nada terputus menggema di telinga Dandi, menghancurkan sisa-sisa kewarasan yang masih ia miliki. Pengkhianatan Vina adalah pukulan terakhir yang meruntuhkan seluruh dunianya. Dandi menjerit frustrasi, sebuah jeritan panjang yang penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan kemarahan yang meluap-luap. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia melemparkan telepon selulernya dengan sangat keras ke dinding kendaraan kepolisian. Alat komunikasi itu hancur berkeping-keping, sama seperti hidupnya yang kini telah hancur tanpa sisa, meninggalkan dirinya dalam jurang penyesalan yang tidak akan pernah ada jalan kembalinya. Setelah Dandi diangkut menuju kantor kepolisian, nasib Ibu Fatimah di rumah kosong itu tidak kalah mengenaskan. Kelompok penagih utang memang membiarkannya pergi setelah memastikan tidak ada lagi aset yang bisa diperas dari wanita tua itu. Namun kebebasannya hanya berlangsung selama beberapa menit. Tepat saat Ibu Fatimah mencoba merangkak keluar dari halaman rumah dengan tubuh gemetar dan pakaian yang kotor oleh debu, sebuah mobil aparat keamanan berhenti tepat di depan gerbang. Beberapa petugas kepolisian turun dan langsung mengamankan Ibu Fatimah. Ia tidak ditangkap atas kasus putranya, melainkan dibawa sebagai tersangka utama atas laporan terpisah terkait pemalsuan dokumen penting dan dugaan keterlibatannya dalam kejahatan terencana. Sepanjang perjalanan menuju kantor pemeriksaan, Ibu Fatimah tidak berhenti menangis dan meracau menyalahkan Alika atas semua penderitaannya. Ia masih menolak mengakui bahwa semua kehancuran ini berawal dari sifat tamak dan rencananya sendiri. Di dalam kepalanya yang dipenuhi keangkuhan, ia masih membayangkan bahwa reputasinya sebagai salah satu wanita terpandang di lingkungan elit akan menyelamatkannya. Ia berpikir teman-teman kalangan atasnya pasti akan datang memberikan dukungan moral atau menyediakan bantuan hukum setelah mengetahui kabar penangkapan ini. Ibu Fatimah selalu membanggakan posisinya dalam kelompok perkumpulan wanita elit tersebut, merasa dirinya sangat dihormati dan disegani. Namun, kenyataan yang menyambutnya di kantor kepolisian justru menjadi mimpi buruk paling mengerikan sepanjang hidupnya. Saat aparat keamanan membimbingnya masuk ruang tunggu utama, lobi ruangan itu sudah dipenuhi oleh puluhan orang. Kilatan cahaya dari kamera wartawan langsung menyilaukan mata Ibu Fatimah, diiringi rentetan pertanyaan bernada menyudutkan dari berbagai arah. Namun, bukan kehadiran para wartawan itu yang membuat lutut Ibu Fatimah benar-benar lemas, melainkan kehadiran sekelompok wanita berpakaian sangat mewah dan elegan yang berdiri tepat di tengah lobi. Mereka adalah teman-teman satu kelompok perkumpulan mewahnya. Orang-orang yang selama ini sering memujinya dan tersenyum bersamanya di berbagai acara pesta. Wajah-wajah yang biasanya ramah itu kini menatap Ibu Fatimah dengan sorot mata penuh kebencian, jijik, dan kemarahan yang luar biasa. Ibu Fatimah menelan ludah dengan susah payah, mencoba menata ekspresi wajahnya agar terlihat seperti seorang korban yang tidak bersalah. Ia melangkah maju dengan ragu, mencoba menyapa ketua kelompok perkumpulan itu, seorang wanita paruh baya yang memiliki pengaruh sangat besar di lingkungan sosial mereka. "Kalian datang menjengukku? Terima kasih banyak. Aku benar-benar dijebak oleh menantuku sendiri. Tolong bantu aku menjelaskan kepada polisi bahwa aku tidak mungkin melakukan kejahatan kampungan seperti ini," ucap Ibu Fatimah dengan suara bergetar, mencoba meraih tangan ketua kelompok tersebut. Namun, wanita berpengaruh itu dengan kasar menepis tangan Ibu Fatimah. Ia menatap mantan temannya itu dengan pandangan merendahkan dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah sedang melihat sesuatu yang sangat menjijikan. Sorot matanya sangat tajam, siap menguliti habis semua kebohongan yang selama ini disembunyikan oleh Ibu Fatimah. "Menjengukmu? Jangan terlalu percaya diri, Fatimah," desis wanita itu dengan nada suara yang lantang agar terdengar oleh seluruh wartawan di ruangan tersebut. "Kami datang ke sini untuk memastikan bahwa wanita pencuri sepertimu mendapatkan hukuman yang setimpal. Selama berbulan-bulan kami kehilangan berbagai perhiasan berharga di setiap acara perkumpulan kita. Kami saling mencurigai, bahkan sempat memecat beberapa pekerja rumah tangga kami karena tuduhan pencurian. Padahal, pencuri aslinya selalu duduk manis di samping kami sambil minum teh dan memamerkan harta hasil pinjaman." Dada Ibu Fatimah bergemuruh hebat. Wajahnya seketika pucat pasi kehilangan aliran darah. Ia menggelengkan kepalanya dengan kuat, mencoba membela diri dari tuduhan telak tersebut. "Apa maksudmu? Aku bukan pencuri. Aku ini wanita terhormat. Jangan asal bicara tanpa bukti," teriak Ibu Fatimah dengan suara melengking. Wanita di hadapannya tersenyum sinis. Ia memberikan isyarat kepada salah satu temannya yang langsung mengeluarkan sebuah komputer jinjing dan memutarkan sebuah video. Video tersebut menampilkan rekaman kamera pengawas yang sangat jernih. Di layar tersebut, terlihat jelas sosok Ibu Fatimah sedang mengendap-endap masuk ke kamar tidur tuan rumah saat acara perkumpulan sedang berlangsung.
Dengan tangan yang sangat cekatan, ia membuka laci meja rias, mengambil sebuah kalung bertatahkan permata, lalu menyembunyikannya ke dalam tas mewahnya sebelum kembali bergabung dengan tamu lainnya sambil memasang wajah polos. Bukan hanya satu video, ada belasan rekaman dari berbagai sudut dan hari yang berbeda, memperlihatkan pola kejahatan Ibu Fatimah yang berulang kali mencuri perhiasan teman-temannya sendiri. Rekaman itu adalah bagian dari bukti yang diam-diam dikumpulkan oleh Alika. Mantan menantunya itu tahu betul bahwa Ibu Fatimah memiliki kebiasaan buruk yang tidak bisa dihilangkan, yaitu mencuri barang-barang berharga demi mempertahankan gaya hidup mewah palsunya. Alika telah menyebarkan bukti rekaman tersebut kepada seluruh anggota perkumpulan elit tersebut tepat setelah sidang perceraian usai. Ibu Fatimah ternganga melihat bukti kejahatannya dipertontonkan di depan umum. Ia tidak bisa berkutik sama sekali. Seluruh kebohongan dan topeng kemewahannya terlepas saat itu juga, memperlihatkan wujud aslinya yang hina dan penuh dengan dosa. Para wartawan terus menekan tombol kamera, mengabadikan setiap detik kehancuran wanita tamak tersebut untuk dijadikan berita utama keesokan harinya. Ternyata selama ini kamu pencurinya. Fatimah, wanita tidak tahu malu. Teriak ketua kelompok itu dengan suara menggelegar. Tanpa memberikan peringatan sedikit pun, wanita itu mengangkat tangannya dan menampar keras pipi Ibu Fatimah. Bunyi tamparan itu bergema sangat nyaring di seluruh lobi kantor kepolisian. Tubuh rentan Ibu Fatimah terhuyung ke belakang akibat kerasnya tamparan tersebut. Rasa sakit di pipinya tidak sebanding dengan rasa malu yang membakar seluruh jiwanya. Reputasi yang selama ini ia bangun dengan penuh kebanggaan, status sosial yang selalu ia agung-agungkan di atas segalanya, hancur lebur berkeping-keping dalam satu malam. Ia menjadi tontonan publik, dicaci maki oleh teman-temannya sendiri, dan difoto layaknya penjahat jalanan oleh para wartawan. Tatapan jijik dari semua orang di ruangan itu menembus pertahanan mentalnya. Jantungnya berdetak sangat cepat, napasnya menjadi sesak, dan pandangannya mulai mengabur. Tidak kuat menanggung beban rasa malu dan kehancuran yang begitu dahsyat, Ibu Fatimah akhirnya jatuh pingsan tak sadarkan diri di atas lantai lobi yang dingin, mengakhiri panggung sandiwara kehidupannya yang dipenuhi oleh kebohongan dan kesombongan tak berdasar. Ruang pemeriksaan di kantor kepolisian itu terasa sangat dingin dan mencekam. Lampu neon yang bersinar terang benderang di langit-langit ruangan justru membuat suasana terasa semakin menekan mental siapa saja yang berada di dalamnya. Dandi duduk termenung di sebuah kursi besi yang keras. Kedua tangannya diborgol menyatu dengan meja besi panjang yang berada di hadapannya. Pikirannya benar-benar kacau balau setelah menerima kenyataan pahit tentang pengkhianatan selingkuhannya. Ditambah lagi dengan ancaman hukuman kurungan yang sangat lama akibat kasus penggelapan dana perusahaan. Di sudut ruangan yang lain, Ibu Fatimah baru saja tersadar dari pingsannya. Wanita parubaya itu duduk bersandar pada dinding yang dingin, tatapan matanya kosong, dan penampilannya sangat berantakan. Tidak ada lagi sisa-sisa kebanggaan dari seorang wanita yang selalu mengagungkan status sosialnya. Keheningan di dalam ruangan itu hanya diselingi oleh suara ketikan papan tombol dari petugas kepolisian yang sedang menyusun laporan pemeriksaan awal. Suara langkah kaki yang teratur dan tenang terdengar mendekati ruangan tersebut dari arah lorong luar. Langkah kaki itu tidak tergesa-gesa, melainkan penuh dengan ketegasan dan wibawa. Pintu ruang pemeriksaan terbuka perlahan. Kehadiran sosok yang melangkah masuk ke dalam ruangan itu seketika membuat Dandi dan Ibu Fatimah menahan napas. Alika berdiri di ambang pintu dengan postur tubuh yang sangat tegak. Penampilannya sangat anggun, rapi, dan memancarkan aura kehormatan yang luar biasa. Hijabnya terpasang dengan sangat sempurna, membingkai wajahnya yang tenang tanpa sedikit pun menunjukkan raut kesedihan atau amarah. Udara di dalam ruangan yang tadinya berbau keringat dan keputusasaan perlahan tergantikan oleh keharuman bunga yang lembut dari parfum yang dikenakan Alika. Perbedaan keadaan antara mereka sangatlah nyata, bagaikan langit dan bumi. Alika berdiri sebagai pihak yang menang secara telak, sementara mantan suami dan mantan mertuanya hancur berkeping-keping di dasar jurang kehinaan. Petugas kepolisian mempersilakan Alika untuk masuk dan memberikan waktu sejenak bagi wanita itu untuk berbicara dengan para tersangka. Dandi yang melihat kehadiran mantan istrinya seketika merasakan secercah harapan palsu yang kembali menyala di dalam dadanya. Di tengah keputusasaan yang melumpuhkan akal sehatnya, Dandi mengira Alika datang ke sana karena masih menyimpan rasa simpati dan tidak tega melihat pria yang pernah menjadi suaminya menderita. Dengan gerakan yang terburu-buru dan sangat menyedihkan, Dandi menjatuhkan dirinya dari kursi, bersujud di lantai dingin tepat di dekat ujung sepatu Alika. Borgol yang mengaitkan tangannya ke meja besi bergemerincing nyaring saat ia berusaha merangkak mendekat. Air mata membasahi wajah Dandi. Tangisannya terdengar sangat memelas dan penuh dengan rasa penyesalan yang terlambat. "Alika, sayangku, tolong aku."
Aku mohon ampun padamu. Alika, aku tahu aku salah. Aku sangat bodoh karena telah mengkhianatimu. Ratap Dandi dengan suara yang serak dan bergetar hebat. Aku dimanipulasi oleh perempuan jahat itu. Vina yang memaksaku untuk mengambil uang perusahaan dan membelikannya berbagai macam kemewahan. Aku berjanji akan berubah. Alika, tolong cabut semua laporan ini. Tolong keluarkan aku dari tempat yang mengerikan ini. Aku akan melakukan apa saja asalkan kamu mau memaafkanku. Ibu Fatimah yang melihat putranya bersujud di kaki mantan menantu yang sangat ia benci, merasakan harga dirinya kembali tercabik-cabik. Namun, rasa takut akan jeruji besi membuat lidahnya keluh untuk melontarkan makian seperti biasanya. Ia hanya bisa menatap Alika dengan pandangan memelas yang bercampur dengan sisa-sisa kebencian, berharap ada sedikit belas kasihan dari wanita berhijab di hadapannya itu. Ibu Fatimah mencoba membuka mulutnya untuk ikut memohon, namun suaranya tercekat di tenggorokan, tidak mampu merangkai satu kata pun. Alika menatap pria yang sedang bersujud meratap di dekat kakinya itu dengan tatapan yang sangat datar. Tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh dari pelupuk matanya. Tidak ada juga rasa iba yang terbersit di dalam hatinya. Hati Alika sudah membeku untuk pria pengkhianat ini sejak pertama kali ia menemukan bukti perselingkuhan yang menyakitkan beberapa bulan yang lalu. Ia membiarkan Dandi menangis meraung-raung selama beberapa menit. Membiarkan pria itu merendahkan dirinya sendiri hingga ke titik yang paling hina di hadapan para petugas kepolisian yang berjaga di dalam ruangan tersebut. Setelah tangisan Dandi mulai mereda menjadi isakan napas yang tersengal-sengal, barulah Alika membuka suaranya. Suaranya terdengar sangat tenang, jernih. Namun setiap kata yang diucapkannya memiliki ketajaman yang mampu menembus jantung pendengarnya. Bangunlah, Dandi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri lebih jauh lagi. Sandiwara penyesalanmu sudah tidak memiliki arti apa-apa bagiku. Ucap Alika dengan nada dingin. Kamu mengira aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu? Setelah kamu dan ibumu merencanakan perampasan seluruh hartaku secara diam-diam? Setelah kamu menikmati uang hasil kejahatanmu bersama wanita lain dan membiarkan aku diusir dari rumahku sendiri dengan hanya membawa pakaian di badan? Dandi mendongakkan kepalanya, menatap wajah Alika dengan pandangan putus asa. Aku hilaf. Alika, aku benar-benar menyesal. Alika tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat mengerikan bagi Dandi. Kata maaf tidak bisa menghapus tinta dari dokumen palsu yang kamu tanda tangani bersama ibumu. Kata maaf tidak bisa mengembalikan uang perusahaan yang telah kamu curi. Selama berbulan-bulan aku menahan rasa sakit pengkhianatan ini dalam diam. Aku merencanakan segalanya dengan sangat teliti. Aku memindahkan seluruh aset berhargaku, membiarkan rumah itu kosong untuk menjadi jebakan utang bagimu, dan aku sendiri yang menyusun semua bukti kejahatan kalian untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Semua kehancuran yang kalian alami hari ini adalah hasil dari rancanganku sendiri. Mendengar pengakuan langsung dari mulut Alika, Dandi dan Ibu Fatimah merasa tubuh mereka seperti disambar petir. Mereka baru menyadari betapa bodohnya mereka selama ini karena meremehkan ketenangan Alika. Wanita yang mereka anggap bisa disingkirkan dengan mudah ternyata adalah perancang strategi yang sangat mematikan. Alika melangkah sedikit menjauh, berjalan pelan mengelilingi meja besi tersebut sambil menatap mantan suami dan mantan mertuanya secara bergantian. Aura kekuasaan benar-benar memancar kuat dari setiap langkah yang diambil oleh Alika. Meskipun begitu, aku masih memiliki sedikit kebaikan hati yang tersisa untuk kalian, lanjut Alika, membuat Dandi dan Ibu Fatimah langsung menajamkan pendengaran mereka. Aku memiliki seorang pengacara yang sangat hebat. Dia bisa mencari celah hukum yang paling rumit sekalipun. Aku bersedia membayar jasa pengacara itu untuk memberikan keringanan hukuman. Aku bisa memastikan bahwa hukuman kurungan yang akan dijatuhkan bisa dikurangi hingga lebih dari separuhnya. Mata Dandi berbinar terang benderang. Ibu Fatimah pun langsung menegakkan posisi duduknya. Harapan yang tadinya sudah mati kini hidup kembali dengan sangat menyala-nyala. Mereka berdua memandang Alika seolah wanita itu adalah malaikat penyelamat yang turun dari langit untuk menarik mereka dari jurang kehancuran. Namun, ada satu syarat yang tidak bisa ditawar sama sekali, tambah Alika, menghentikan langkahnya tepat di tengah ruangan. Suaranya berubah menjadi sangat tajam dan mengancam. Pengacara itu hanya akan membela salah satu dari kalian. Hanya satu orang yang akan mendapatkan keringanan hukuman dan fasilitas memadai di dalam penjara. Sementara satu orang lainnya harus menerima hukuman maksimal dan membusuk di sel tahanan yang paling buruk tanpa pembelaan sama sekali. Ruangan itu mendadak menjadi sangat sunyi. Udara terasa seolah tersedot habis hingga membuat Dandi dan Ibu Fatimah kesulitan bernapas.
Tawaran dari Alika terdengar sangat manis di awal, namun ternyata memiliki bisa racun yang sangat mematikan di akhir. Ini bukan sekadar tawaran bantuan, melainkan sebuah permainan psikologis yang dirancang untuk menghancurkan sisa-sisa ikatan keluarga di antara mereka. Alika ingin melihat sejauh mana keserakahan dan sifat mementingkan diri sendiri akan menguasai dua orang manusia yang selama ini telah menyakitinya. Alika melipat kedua tangannya di depan dada, menatap tajam ke arah dua orang tersangka di hadapannya dengan senyum yang penuh dengan kemenangan mutlak. Jadi, mari kita tentukan sekarang, siapa yang rela masuk penjara paling lama dan mengorbankan dirinya? Kamu yang memalsukan tanda tanganku dan mencuri uang perusahaan, Dandi? Atau ibumu yang merancang semua ide kejahatan ini sejak awal? Silakan diskusikan berdua. Aku punya banyak waktu untuk menunggu jawaban kalian. Pernyataan terakhir dari Alika bagaikan sebuah bom waktu yang dilemparkan tepat ke tengah ruangan, meledak dengan daya hancur yang meluluhlantakkan setiap sisa akal sehat yang masih dimiliki oleh mantan suami dan mertuanya. Keheningan yang tercipta setelah tawaran mematikan itu diucapkan terasa sangat tegang, bagaikan ditarik paksa hingga ke batas maksimal sebelum akhirnya putus. Dandi dan Ibu Fatimah saling menatap satu sama lain dengan pandangan yang sulit diartikan. Dalam hitungan detik, ikatan darah dan kasih sayang antara ibu dan anak yang selama ini selalu mereka banggakan di depan orang banyak, menguap tanpa sisa. Insting bertahan hidup menguasai diri mereka, memunculkan sifat asli manusia yang paling dasar dan paling mengerikan, yaitu mementingkan keselamatan diri sendiri di atas segalanya. Dandi adalah orang pertama yang memecah keheningan tersebut. Wajahnya yang tadi basah oleh air mata penyesalan kini berubah menjadi tegang dan dipenuhi oleh ketakutan akan ancaman kurungan belasan tahun. Dengan napas yang memburu dan gerakan tubuh yang panik, ia mengangkat tangannya yang terborgol, menunjuk lurus ke arah ibu kandungnya sendiri tanpa keraguan sedikitpun. Tatapan matanya tidak lagi memancarkan rasa hormat seorang anak, melainkan keputusasaan seorang pengecut yang mencari perlindungan. Ibu yang harus menanggung hukuman maksimal itu. Bukan aku. Teriak Dandi dengan suara melengking yang menggema memantul pada dinding-dinding ruang pemeriksaan. Aku tidak akan pernah berani memalsukan dokumen penting itu jika ibu tidak terus-menerus mendesakku setiap hari. Ibu yang selalu mengeluh ingin memiliki rumah besar itu. Ibu yang menyuruhku menemui pengacara penipu itu untuk membuat rencana perebutan harta. Aku hanya mengikuti perintah seorang ibu. Aku adalah korban dari keserakahan ibuku sendiri. Mata Ibu Fatimah membelalak sempurna hingga hampir keluar dari kelopaknya. Jantungnya serasa berhenti berdetak mendengar kata-kata yang keluar dari mulut darah dagingnya sendiri. Anak laki-laki yang selama ini selalu ia manjakan, anak yang kejahatannya selalu ia tutupi dan ia bela mati-matian, kini menodongkan belati tepat ke jantungnya demi menyelamatkan nyawa sendiri. Rasa terkejut itu hanya bertahan sesaat, dengan cepat digantikan oleh kemurkaan yang meledak-ledak laksana gunung berapi. Wajah keriput Ibu Fatimah memerah padam, urat lehernya menonjol keluar, dan seluruh tubuhnya bergetar karena menahan amarah yang luar biasa besar. Dasar anak durhaka. Anak tidak tahu diuntung. Jerit Ibu Fatimah dengan suara yang sangat melengking dan kasar, kehilangan seluruh keanggunan palsu yang selalu ia jaga. Ia berusaha bangkit berdiri dengan kaki yang masih gemetar, membalas tatapan putranya dengan sorot mata yang penuh kebencian. Kamu berani menyalahkan ibumu sendiri? Jika bukan karena kamu yang tergila-gila pada wanita selingkuhanmu itu, kita tidak akan pernah membutuhkan uang sebanyak ini. Kamu yang menghabiskan seluruh uang pinjaman itu untuk membelikan barang-barang mewah demi memuaskan nafsumu di luar sana. Aku hanya membantumu mencari jalan keluar agar kamu tidak jatuh miskin. Dandi tidak mau kalah. Ketakutannya pada penjara membuatnya semakin berani melawan. Tapi ide pencurian aset itu berasal darimu. Kamu selalu mengajariku untuk mengambil jalan pintas. Bahkan kamu sendiri sudah menjadi pencuri di kalangan teman-temanmu sebelum aku melakukan kesalahan ini. Balas Dandi dengan suara keras, sengaja menyebutkan kejahatan ibunya agar para petugas kepolisian yang mencatat laporan semakin memberatkan hukuman ibunya. Pernyataan Dandi membuat Ibu Fatimah semakin kehilangan kendali atas dirinya. Rasa malu karena aib pencuriannya dibongkar oleh anaknya sendiri di depan banyak aparat penegak hukum membuatnya murka bukan kepalang. Ibu Fatimah merasa tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Jika ia harus hancur, ia akan memastikan putranya ikut hancur lebur bersamanya. Tanpa ragu sedikitpun, Ibu Fatimah membongkar sisa-sisa rahasia kelam yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Dandi. Oh, kamu mau bermain api denganku, Dandi? Baiklah. Teriak Ibu Fatimah sambil menunjuk wajah putranya dengan jari yang gemetar karena emosi. Pak Polisi, catat ini baik-baik.
Penggelapan dana di perusahaannya bukan satu-satunya kejahatan anak ini. Dia juga sering menyuap para pejabat pembuat izin usaha untuk meloloskan proyek-proyek bodongnya. Semua bukti catatan penyuapannya dia simpan di sebuah laci rahasia di meja kerja kantornya. Geledah saja mejanya. Kalian akan menemukan bahwa pria ini adalah penjahat kotor yang jauh lebih licik dari yang kalian bayangkan. Tutup mulutmu, wanita tua gila. Dandi menggebrak meja besi di hadapannya dengan sangat keras, membuat suara borgolnya berdentang memekakan telinga. Wajahnya pucat pasi menyadari rahasia terbesarnya baru saja dibongkar oleh ibunya sendiri. Rahasia yang bisa menggandakan masa tahanannya jika terbukti kebenarannya. Perdebatan verbal itu berubah menjadi ajang saling memaki dengan kata-kata yang sangat kasar dan merendahkan. Tidak ada lagi rasa hormat. Tidak ada lagi kasih sayang. Ruang pemeriksaan itu berubah menjadi arena pertarungan antara dua ekor hewan buas yang saling mengoyak daging demi bertahan hidup. Alika berdiri di sudut ruangan dengan wajah yang sangat tenang, menyilangkan kedua tangannya, dan menyaksikan kehancuran luar biasa itu dengan senyum kepuasan yang perlahan mengembang di bibirnya. Rencananya berhasil dengan sempurna. Ia tidak perlu mengotori tangannya sendiri untuk menghancurkan mereka, karena pada akhirnya, sifat jahat merekalah yang saling menghancurkan satu sama lain. Suasana semakin memanas dan tidak terkendali. Ibu Fatimah yang diliputi amarah memuncak berjalan mendekati meja tempat Dandi duduk. Dandi terus melontarkan tuduhan-tuduhan menyakitkan tentang betapa serakah dan menjijikannya ibunya itu. Mendengar caci maki yang tiada henti, Ibu Fatimah mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mendaratkan tamparan yang sangat keras ke wajah Dandi. Dandi yang tangannya terikat borgol mencoba mengelak, membalas dengan meludahi lantai tepat di dekat kaki ibunya. "Kamu menghancurkan hidupku," teriak Dandi tepat di depan wajah ibunya. Kemarahan Ibu Fatimah mencapai titik puncaknya, membutakan seluruh akal sehat yang tersisa. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Ibu Fatimah mendorong tubuh bagian atas Dandi dengan dorongan yang sangat keras dan bertenaga penuh. Dandi yang sedang duduk dalam posisi tidak seimbang dan kedua tangannya terkunci oleh borgol di meja, tidak mampu menahan dorongan tersebut. Tubuhnya terpelanting ke samping dengan sangat kuat. Petugas kepolisian yang berjaga di dalam ruangan terkejut dan mencoba melerai. Namun gerakan mereka terlambat 1 detik. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Tubuh Dandi jatuh terguling dari kursinya. Kepalanya membentur sudut siku dari meja besi tebal yang berada di tengah ruangan itu dengan suara hantaman yang sangat keras dan mengerikan. Bunyi tulang yang beradu dengan logam menggema di seluruh ruangan, menghentikan pertengkaran itu seketika. Dandi terkapar di atas lantai dingin. Darah segar berwarna pekat perlahan mengalir keluar dari pelipisnya, menggenangi permukaan lantai. Tubuh pria itu kejang sejenak sebelum akhirnya diam tak bergerak, kehilangan kesadarannya sepenuhnya. Kepanikan langsung melanda ruangan tersebut. Beberapa petugas kepolisian segera berlari menghampiri tubuh Dandi, memeriksa denyut nadinya dan berteriak memanggil bantuan tenaga medis dari luar ruangan. Ibu Fatimah berdiri mematung menatap tubuh putranya yang bersimbah darah. Amarah yang tadi mendidih di kepalanya menguap seketika, digantikan oleh rasa terkejut dan ketakutan yang melumpuhkan seluruh persendiannya. Ia melihat kedua tangannya sendiri yang gemetar, menyadari bahwa ia baru saja mencelakai anak kandungnya sendiri hingga tidak sadarkan diri. "Dandi, anakku," gumam Ibu Fatimah dengan pandangan kosong. Beberapa detik kemudian, kesadaran penuh menghantam pikirannya. Wanita tua itu menjerit histeris. Suara jeritannya terdengar sangat menyayat hati dan memekakan telinga. Ia mencoba mendekati tubuh Dandi, namun 2 orang petugas kepolisian dengan sigap menahan tubuhnya dan menariknya menjauh. "Bawa wanita ini ke sel tahanan sekarang juga. Jangan biarkan dia mendekat," perintah salah satu petugas pemeriksa dengan suara tegas. Ibu Fatimah meronta-ronta dengan sisa tenaga tuanya. Ia menangis meraung-raung, meratapi kebodohannya, keserakahannya, dan kehancuran seluruh hidupnya. Petugas menyeret tubuh wanita itu keluar dari ruang pemeriksaan tanpa kenal kompromi. Lorong kantor kepolisian dipenuhi oleh suara tangisan penyesalan Ibu Fatimah yang perlahan menjauh seiring dengan langkahnya yang diseret paksa menuju jeruji besi yang dingin. Sementara itu, petugas medis datang dengan membawa tandu. Tubuh Dandi yang tidak berdaya dipindahkan ke atas tandu dan segera dilarikan menuju rumah sakit dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Ruang pemeriksaan yang tadinya penuh dengan hiruk-pikuk pertengkaran kini kembali menjadi sunyi, hanya menyisakan genangan darah di atas lantai dingin. Di tengah semua kekacauan tersebut, Alika tetap berdiri di posisinya dengan tenang. Ia memandangi genangan darah mantan suaminya sejenak, lalu merapikan letak tas yang dibawanya. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan atau rasa kasihan di dalam hatinya.
Pembalasan dendamnya telah tuntas dengan hasil yang jauh melampaui rencana awalnya. Alika berbalik badan, melangkah keluar dari ruangan pemeriksaan yang mengerikan itu dengan langkah yang anggun dan pasti, meninggalkan masa lalunya yang kelam untuk menyambut kehidupan baru yang jauh lebih bermartabat. Suasana ruang sidang utama pengadilan pada hari pembacaan vonis terasa sangat berbeda dari persidangan pertama yang pernah dihadiri oleh Dandi dan Ibu Fatimah. Ruangan yang luas itu kini dipenuhi oleh lautan manusia yang datang dari berbagai kalangan. Kursi pengunjung terisi penuh, bahkan banyak wartawan dan masyarakat umum yang rela berdiri berdesakan di dekat pintu masuk hanya untuk menyaksikan akhir dari kasus kejahatan yang telah menjadi pusat perhatian publik ini. Udara di dalam ruangan terasa berat dan menekan, dipenuhi oleh bisik-bisik kebencian dari kerumunan orang yang merasa muak dengan tindakan para terdakwa. Kasus penggelapan dana perusahaan dalam jumlah raksasa, pemalsuan dokumen hak milik, hingga skandal penyuapan pejabat pembuat izin usaha telah membuat nama Dandi dan keluarganya menjadi bahan cacian di seluruh penjuru negeri. Tidak ada satupun wajah di ruangan itu yang menampilkan raut simpati. Yang ada hanyalah tatapan menghakimi yang siap menguliti setiap kesalahan mereka. Pintu samping ruang sidang terbuka perlahan, dijaga ketat oleh beberapa petugas kepolisian yang bersenjata lengkap. Dandi melangkah masuk dengan langkah kaki yang diseret, mengenakan seragam tahanan yang tampak kebesaran di tubuhnya yang kini semakin kurus. Kondisi fisiknya sangat menyedihkan. Terdapat perban penutup luka yang melingkar tebal di kepalanya, menutupi bekas luka hantaman meja besi akibat dorongan keras dari ibunya sendiri beberapa minggu yang lalu. Wajah pria yang dulu selalu memancarkan keangkuhan seorang eksekutif muda itu kini terlihat pucat pasi, kusam, dan dipenuhi oleh cambang yang tidak terurus. Matanya yang cekung menatap kosong ke arah lantai, tidak berani mengangkat kepala sedikit pun untuk membalas tatapan tajam dari para pengunjung sidang. Setiap langkah yang ia ambil diiringi oleh sorakan cemoohan dari kursi penonton, membuat mentalnya semakin hancur berkeping-keping. Tepat di belakang Dandi, Ibu Fatimah berjalan dengan dituntun oleh 2 orang petugas wanita. Keadaan mantan wanita sosialita ini jauh lebih memprihatinkan daripada putranya. Tubuhnya yang dulu selalu dihiasi perhiasan mahal kini terlihat bungkuk dan gemetar hebat. Wajahnya dipenuhi kerutan yang semakin dalam, memancarkan keputusasaan yang tidak berujung. Rambutnya dibiarkan berantakan tanpa tatanan sama sekali. Sepanjang langkahnya menuju kursi pesakitan, Ibu Fatimah terus menundukkan kepala sambil menangis terseduh-seduh, meratapi nasib buruk yang telah menghancurkan seluruh kebanggaan duniawinya. Tidak ada satupun teman dari perkumpulan elitnya yang datang untuk memberikan dukungan moral. Mereka semua justru menjadi pihak yang paling keras menuntut agar Ibu Fatimah dihukum seberat-beratnya atas kasus pencurian perhiasan yang selama ini ia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Hakim ketua mengetuk palu ke atas meja kayu dengan suara yang sangat lantang, meminta seluruh peserta sidang untuk tenang sebelum pembacaan putusan dimulai. Ruangan seketika menjadi sunyi senyap, menyisakan suara isak tangis tertahan dari Ibu Fatimah. Hakim ketua mulai membacakan berkas putusan yang sangat tebal. Beliau memaparkan satu persatu bukti kejahatan yang telah diserahkan oleh pihak Alika dan pihak perusahaan. Bukti-bukti tersebut disusun dengan sangat rapi, terstruktur, dan tidak menyisakan satu celah pun bagi pihak pembela untuk menyangkal. Alika telah menyerahkan salinan aliran dana gelap, rekaman kamera pengawas, hingga dokumen asli yang membuktikan bahwa seluruh tanda tangan dalam perjanjian pranikah itu adalah hasil rekayasa. Semuanya terlalu sempurna, membuktikan bahwa Alika merencanakan serangan balik ini dengan kecerdasan yang sangat mematikan. Dandi dan Ibu Fatimah sama sekali tidak didampingi oleh pengacara hebat. Seluruh harta mereka telah habis disita untuk membayar utang kepada kelompok rentenir gelap dan untuk menutupi sebagian kecil kerugian perusahaan. Tidak ada satupun penasihat hukum yang bersedia membela mereka secara sukarela mengingat betapa berat dan memalukannya kasus ini. Mereka hanya pasrah mendengarkan setiap kalimat tajam yang diucapkan oleh hakim ketua. Hakim menyatakan bahwa tindakan kedua terdakwa merupakan kejahatan terencana yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan didorong oleh sifat tamak yang luar biasa. Hakim juga menekankan bahwa tidak ada hal yang meringankan hukuman bagi mereka, karena mereka tidak menunjukkan iktikat baik untuk mengembalikan kerugian sebelum akhirnya ditangkap secara paksa oleh pihak kepolisian. Berdasarkan seluruh bukti dan keterangan saksi yang sah, Majelis Hakim memutuskan bahwa saudara Dandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dana perusahaan, penyuapan, dan pemalsuan dokumen. Suara hakim ketua menggema di seluruh penjuru ruangan, menjadi vonis maut bagi masa depan Dandi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 15 tahun, serta penyitaan seluruh aset yang masih tersisa untuk dikembalikan kepada negara dan pihak yang dirugikan. Dandi menutup kedua matanya rapat-rapat.
Jantungnya serasa berhenti berdetak mendengar angka 15 tahun diucapkan. Masa mudanya, karirnya, dan seluruh masa depannya telah resmi tamat. Ia akan menghabiskan sisa usia produktifnya di balik jeruji besi yang dingin. Hakim ketua kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Ibu Fatimah. Dan untuk saudari Fatimah, atas keterlibatan aktif dalam perencanaan kejahatan, pemalsuan dokumen penting, serta serangkaian kasus pencurian yang meresahkan masyarakat, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 10 tahun. Ibu Fatimah menjerit tertahan dan langsung jatuh pingsan di atas kursinya begitu mendengar vonis tersebut. Petugas medis pengadilan segera bergerak untuk memberikan pertolongan pertama, sementara sidang resmi ditutup dengan ketukan palu yang bergaung keras. Suasana ruangan menjadi riuh rendah. Banyak orang yang bertepuk tangan mensyukuri putusan hakim tersebut. Dandi berdiri dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, membiarkan tangannya kembali diborgol oleh petugas. Ia menatap ibunya yang sedang diangkat ke atas tandu medis, merasakan kehampaan yang sangat luar biasa. Keluarga yang dulu selalu ia bela dengan cara yang salah kini telah hancur tanpa sisa, hancur oleh keserakahan mereka sendiri. Petugas menggiring Dandi keluar dari ruang sidang, membawanya melewati lorong panjang menuju pintu belakang gedung pengadilan tempat kendaraan tahanan sudah menunggu. Saat Dandi melangkah keluar dari pintu gedung, kilatan cahaya kamera dari puluhan wartawan langsung menyilaukan matanya. Pertanyaan-pertanyaan pedas dan menyudutkan dilemparkan ke arahnya bertubi-tubi. Namun Dandi hanya diam membisu, tidak mampu membalas satu kata pun. Langkahnya sangat berat, seolah ada beban bertonton yang mengikat kedua pergelangan kakinya. Namun, tepat sebelum ia melangkah naik ke dalam kendaraan tahanan, pandangan matanya tertuju pada sepasang sosok yang berdiri agak jauh dari kerumunan wartawan. Di sana, berdiri sosok Alika. Penampilan mantan istrinya itu sangat memukau, anggun, dan memancarkan ketenangan yang luar biasa. Wajah Alika bersinar cerah, tanpa beban, seolah ia baru saja melepaskan penyakit paling mematikan dari dalam hidupnya. Namun, yang membuat jantung Dandi seakan diremas dengan sangat kuat bukanlah sekadar kecantikan Alika, melainkan pria yang berdiri tepat di samping wanita itu. Pria bertubuh tegap dan berpakaian sangat rapi itu sedang menggandeng tangan Alika dengan penuh kelembutan dan rasa hormat. Dandi mengenal betul siapa pria itu. Dia adalah direktur utama dari sebuah perusahaan investasi multinasional yang sangat besar. Beberapa tahun yang lalu, Dandi pernah mengemis, membungkuk-bungkuk, dan memohon berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan 5 menit waktu berbicara dengan pria itu demi mengajukan kerjasama bisnis. Namun ia selalu ditolak mentah-mentah karena dianggap tidak memiliki kapasitas yang sepadan. Kini, pria berkuasa yang selalu Dandi anggap sebagai dewa dalam dunia bisnis itu, berdiri melindungi Alika dengan tatapan penuh kasih sayang. Direktur utama itu menatap sekilas ke arah Dandi dengan pandangan merendahkan, seolah melihat kotoran di pinggir jalan, lalu kembali menatap Alika sambil tersenyum hangat. Dandi membeku di tempatnya. Hantaman mental terakhir ini jauh lebih menyakitkan daripada vonis 15 tahun penjara yang baru saja ia terima. Ia menyadari sepenuhnya kebodohan terbesarnya. Ia telah membuang seorang berlian berharga demi memungut batu kerikil jalanan bernama Vina yang akhirnya membuangnya ke tempat sampah. Dandi meronta sejenak. Air matanya tumpah menderas membasahi wajahnya yang kotor. Ia meneriakkan nama Alika dengan suara serak yang putus asa, berharap wanita itu menoleh dan melihat kehancurannya. Namun Alika tidak menoleh sedikit pun. Wanita itu berjalan menjauh, masuk ke dalam mobil mewah bersama pasangan barunya, meninggalkan Dandi yang diseret paksa masuk ke dalam kendaraan tahanan menuju neraka penyesalan yang abadi. Waktu terus bergulir tanpa henti, tidak pernah peduli pada penderitaan atau penyesalan manusia yang tertinggal di belakangnya. 2 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri panggung sandiwara keluarga Dandi dan menghukum mereka atas segala keserakahan yang telah mereka perbuat. Hukuman yang mereka jalani bukan sekadar hilangnya kebebasan fisik, melainkan penyiksaan mental dan fisik yang harus mereka nikmati setiap detik di balik tembok tinggi yang dijaga ketat. Kehidupan di dalam rumah tahanan telah merubah wujud dan jiwa mereka hingga nyaris tidak bisa dikenali lagi sebagai manusia yang dulu selalu menyombongkan harta kekayaan. Di sebuah sel tahanan pria yang sangat sempit dan berbau pesing, Dandi duduk meringkuk di sudut ruangan yang lembab. Tubuhnya sangat kurus, menyisakan tulang yang terbalut kulit pucat dan kusam. Wajahnya dipenuhi bekas memar kebiruan dan luka gores yang tidak pernah benar-benar sembuh. Kehidupannya di dalam sel merupakan siksaan tanpa henti. Kebetulan yang sangat mengerikan terjadi padanya sejak hari pertama ia dipindahkan ke tempat ini. Beberapa tahanan yang menempati sel yang sama dengannya ternyata adalah mantan anak buah dari kelompok penagih utang gelap yang dulu sempat menyekapnya di rumah kosong.
Mereka adalah para preman bayaran yang akhirnya tertangkap polisi karena kasus kekerasan lain, dan kini mereka melampiaskan seluruh amarah serta kebosanan mereka kepada Dandi. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Dandi dibangunkan dengan tendangan kasar di tulang rusuknya. Ia dipaksa menjadi pesuruh bagi seluruh narapidana di blok tersebut. Dengan tangan yang gemetar dan lutut yang sakit, Dandi harus menyikat lantai toilet penjara yang sangat kotor dan menjijikan, membersihkan kotoran orang lain tanpa alat pelindung yang layak. Jika hasil pekerjaannya dianggap kurang bersih, pukulan keras akan mendarat di kepala atau perutnya. Jatah makanannya selalu dirampas oleh narapidana lain yang bertubuh lebih besar, memaksanya bertahan hidup hanya dengan sisa-sisa makanan yang terkadang sudah basi. Setiap malam saat tubuhnya yang remuk redam mencoba beristirahat di atas lantai semen yang dingin tanpa alas, Dandi selalu menangis dalam diam. Pikirannya tidak henti-hentinya memutar kembali kenangan masa lalunya. Ia teringat pada masakan lezat buatan Alika, kelembutan tangan wanita itu saat merawatnya saat sakit, dan rumah nyaman yang dulu mereka bangun bersama. Semua kemewahan dan kedamaian itu telah ia hancurkan demi kesenangan sesaat yang berujung pada penderitaan abadi. Penyesalan itu menggerogoti kewarasannya sedikit demi sedikit, menjadikannya cangkang manusia yang hidup hanya untuk menunggu kematian tiba. Di tempat lain yang terpisah oleh jarak, penderitaan yang sama parahnya juga dialami oleh Ibu Fatimah di dalam fasilitas tahanan wanita. Mantan wanita kalangan atas itu kini terlihat sangat memprihatinkan, layaknya pengemis jalanan yang tidak terurus. Tubuh rentanya semakin mengecil dan membungkuk. Rambutnya yang dulu selalu disasak rapi dan diwarnai, kini memutih sepenuhnya, kusut masai, dan seringkali dipenuhi kotoran karena ia malas membersihkan diri. Sifat arogannya yang masih sering muncul di awal masa tahanannya telah membuatnya menjadi bulan-bulanan narapidana senior yang tidak suka melihat gaya angkuh seorang wanita tua. Ibu Fatimah sering didorong, pakaiannya dikotori, dan barang-barang pribadinya dirampas paksa tanpa ia berani melawan. Tekanan fisik dan rasa malu yang menumpuk selama 2 tahun berturut-turut pada akhirnya menghancurkan fungsi akal sehat Ibu Fatimah secara permanen. Ia telah kehilangan kewarasannya. Sehari-hari, Ibu Fatimah sering terlihat duduk menyendiri di sudut halaman tempat berjemur, memeluk erat sebuah kain lap kotor yang sudah robek-robek. Dengan mata yang melotot kosong ke depan, ia terus meracau dan berbicara sendiri dengan suara yang tidak jelas. Ia mengelus kain lap kotor itu seolah-olah benda tersebut adalah tas desainer kelas atas yang harganya ratusan juta. Ia menyapa udara kosong, menawarkan perhiasan imajiner kepada teman-teman arisannya yang tidak pernah ada. Lihat tas baruku ini. Indah sekali bukan? Anakku Dandi yang membelikannya. Aku adalah wanita paling kaya di sini. Gumam Ibu Fatimah sambil tersenyum aneh ke arah dinding tembok yang tinggi. Tahanan wanita lain yang lewat hanya tertawa meremehkan, kadang melemparinya dengan kulit buah sisa. Namun Ibu Fatimah tidak lagi memedulikan rasa sakit. Ia sepenuhnya terperangkap dalam ilusi kemewahan yang ia ciptakan sendiri untuk melarikan diri dari kenyataan pahit bahwa ia akan mati membusuk di tempat kotor tersebut. Sangat jauh dari tembok penjara yang kelam itu, kehidupan menyajikan pemandangan yang bertolak belakang 180 derajat. Di sebuah rumah peristirahatan megah yang berdiri kokoh di atas tebing batu tepi laut, suasana kedamaian dan kemewahan sejati menyatu dengan sempurna. Hembusan angin sore yang sejuk bertiup dari arah laut lepas, membawa aroma garam yang menyegarkan dan memainkan ujung hijab yang dikenakan oleh Alika. Wanita yang penuh dengan pesona kecerdasan itu sedang duduk bersantai di sebuah kursi rotan yang sangat nyaman di teras rumahnya yang luas. Pemandangan di hadapannya adalah hamparan samudra biru yang luas, memantulkan cahaya keemasan dari matahari yang perlahan mulai turun ke ufuk barat. Alika mengangkat secangkir keramik berisi teh melati yang masih mengepulkan uap panas. Ia menyesap minuman hangat itu secara perlahan, merasakan ketenangan yang mengalir di setiap pembuluh darahnya. Di atas pangkuannya, terdapat sebuah gawai pintar yang layarnya sedang menampilkan artikel berita harian terbaru. Berita utama hari itu mengabarkan tentang proses pelelangan tahap akhir dan penyitaan aset simpanan rahasia yang baru saja ditemukan oleh aparat penegak hukum atas nama Dandi. Seluruh dana tersebut secara resmi dirampas oleh negara untuk menutupi sisa denda kejahatan ekonomi yang pernah dilakukan oleh mantan suaminya itu. Berita itu menjadi tanda mutlak bahwa tidak ada lagi satu lembar uang pun yang tersisa dari masa lalu Dandi. Pria itu benar-benar dimiskinkan secara total tanpa peluang untuk bangkit kembali kapanpun masa hukumannya selesai nanti. Membaca kalimat demi kalimat dalam berita tersebut, sebuah senyum tipis yang sangat tulus mengembang di wajah cantik Alika. Bukan senyum penuh dendam, melainkan senyum kepuasan yang mengisyaratkan bahwa keadilan akhirnya menemukan jalannya sendiri melalui strategi yang ia susun dengan penuh kesabaran. Alika meletakkan cangkir tehnya di atas meja kecil,
lalu menekan tombol daya pada gawainya hingga layarnya menggelap sepenuhnya. Ia tidak lagi peduli pada nasib Dandi maupun Ibu Fatimah. Mereka hanyalah debu masa lalu yang sudah ia bersihkan dari jalan kehidupannya. Dari dalam rumah, terdengar suara langkah kaki pria yang mendekat, diikuti oleh panggilan lembut yang menyebut namanya dengan penuh rasa cinta. Alika menoleh ke belakang, menyambut pria luar biasa yang kini menjadi pendamping hidupnya. Pria yang menghargai kecerdasannya dan mencintainya tanpa syarat. Alika bangkit berdiri, merangkul lengan suaminya, dan kembali menatap ke arah laut lepas yang damai. Ia telah memenangkan pertarungan ini tanpa harus kehilangan harga dirinya sedikit pun. Di tengah hembusan angin laut yang menyegarkan, kisah kelam ini ditutup dengan sebuah kebenaran mutlak yang akan selalu terekam abadi dalam sejarah hidup mereka. Layar cerita ini pun perlahan menggelap seiring dengan terbenamnya matahari, menyisakan sebuah kalimat penutup yang bercahaya terang di tengah kegelapan. Pengkhianat tidak pernah mendapatkan istana, mereka hanya menggali kuburannya sendiri.